Asik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Gavin. Gavin kenapa? Gavin sakit. Ya, kita doakan Gavin cepat sembuh. Ya. Tema kali ini tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor biologi. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian biologis. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi biologi. 3. Menjelaskan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. 4. Menjelaskan rangkaian pegunungan sirkum Mediterania. 5. Menganalisis keterkaitan Ring of Fire dengan terjadinya gempa bumi di negara-negara Asia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita kontrak belajar dulu agar kalian lebih tertib. Penilaian yang Bu Arini ambil hari ini adalah penilaian keterampilan pada saat kalian melakukan simulasi gempa bumi. 2. Penilaian pengetahuan, yaitu kemampuan berpikir kritis saat kalian presentasi. Ya, agar kamu lebih semangat lagi belajar, coba kita lakukan pemanasan lagi. Ada yang bisa? Tsunami di mana? Aceh. Ini yang kedua, gambar kedua. Ya, gempa bumi. Sampai terjadi apa ini? Gedungnya kan? Hancur. Yang ketiga gambar apa? Ada yang bisa? Longsor. Ya, tanah longsor. Yang keempat? Ya, ini juga gempa bumi ya. Nah, kalau kamu melihat peristiwa seperti ini, bagaimana dengan perasaan kalian? Kasihan. Apakah seperti ini? Kenapa kok tidak? Ya, apakah seperti ini ekspresi kalian? Oh, jadi lagi gempa bumi? Oh, gitu aja. Kaget. Ada yang tahu alat apakah ini? Seismograf. Ya, benar sekali. Itu alat seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya gempa bumi. Ya, agar memperjelas kalian tentang apa itu seismograf, Bu Arini sudah menyiapkan alat sederhana yang dinamakan adet embus. Adet embus ini adalah alat pendeteksi gempa bumi sederhana. Dengan alat ini kita akan melakukan simulasi gempa bumi. Setelah hitungan ketiga, kalian akan melakukan simulasi gempa bumi. Apa yang kalian lakukan bila alat pendeteksi gempa bumi ini sederhana ini berbunyi atau bergetar? 1, 2, 3. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih kalian telah melakukan simulasi gempa bumi dengan baik. Silakan ditata kembali tempat duduknya. Telah melakukan simulasi gempa bumi dan kalian ternyata benar dalam melakukan simulasi gempa bumi. Semoga jika terjadi gempa bumi yang sebenarnya, kalian bisa melakukan mitigasi atau penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Agar kalian lebih paham apa itu faktor geologis yang memengaruhi negara Indonesia dan negara-negara Asia. Perhatikan, yuk kita nobar bersama.
paham tentang materi hari ini, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor geologi, maka kalian kerja kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Silakan ya, saya bagikan ke kelompok. Silakan ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan yang tidak paham langsung tanyakan ke Bu Arini sekarang juga. Dan mungkin yang tidak paham, coba kamu lihat peta ini. Untuk jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Apakah kalian paham dengan ini? Easy mungkin? Insyaallah. Coba kamu ini urutkan negara-negara yang masuk Sirkum Pasifik. Ini dari pegunungan Andes ke benua apa ya? Ini, yang ini Amerika mana? Amerika Utara. Loh, bukan ini. Selatan. Amerika Tengah. Ini Andes ada di Amerika Selatan. Terus? Amerika Tengah. Terus? Amerika Utara. Turki. Terus kemana? Kepulauan Paulus. Ini? Waktu untuk mengerjakan lembar kerja siswa sudah selesai. Tolong kelompok 4 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor geologi. Saya Izzy sebagai moderator, Afri sebagai penyaji, Iman sebagai penulis, dan Raffi sebagai anggota. Gunungan Sirkum Pasifik dimulai dari pegunungan Andes terletak di Amerika Selatan, lalu ke Amerika Tengah, lalu ke Amerika Utara, yang mana di Amerika Utara terdapat pegunungan Rocky, dan lalu selanjutnya ke Kepulauan Paulus, Kepulauan Kuil, Jepang, Filipina, dan terakhir ke Indonesia, yaitu terdapat pegunungan Jaya di Papua. Sampai selanjutnya rangkaian Mediterania dari pegunungan atas ke Afrika, lalu ke Eropa, Asia Barat, Asia Tengah, lalu di Asia Selatan bertemu dengan pegunungan Himalaya, lalu ke Asia Tenggara dan Indonesia. Rangkaian ini disebut dengan Ring of Fire. Rangkaian Indonesia dengan Ring of Fire atau seperti mati itu melacak titik pertemuan banyak elemen tektonik termasuk Eurasia, Amerika Utara, Amerika, Kokos, Karibia, Naska, Antartika, India, Australia, Filipina, dan yang lain yang lebih kecil, yang semuanya memiliki efek Pasifik yang besar. Efek tersebut terus menuju tabrakan atau bergerak di atas atau di bawah. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, yang keras. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Jody Padabi, ingin bertanya apa dampak positif dan negatif dari Sirkum Pasifik? Dampak negatifnya adalah negara Indonesia terjadi gempa bumi yang sangat sering, dan dampak positifnya tanahnya akan lebih subur. Kelompok kami membuat poster tips menghadapi cuaca ekstrim, musibah, dan bencana. Tindak lanjut jika terjadi gempa bumi. Pada perkantoran, ingat selalu letak pintu darurat, tangga darurat, dan zona aman. Pelajari P3K dan penggunaan alat pemadam kebakaran. Simpan benda yang berat pada bagian bawah. Jika terjadi gempa, lindungi kepala Anda dari reruntuhan dengan bersembunyi di bawah meja. Cari tempat yang paling aman, lari keluar jika bisa. Jika sudah di luar, hindari bangunan seperti gedung, tiang listrik, pohon. Jika sedang mengemudi, turun dan menjauh dari mobil jika terjadi pergeseran.
Cek tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jauhi wilayah pantai untuk menghindari tsunami. Sekian dulu yang dapat kami presentasikan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 yang telah mempresentasikan, ya aplaus. Minta tolong salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, salah satu. Coba, mungkin isi. Ya, terima kasih isi. Kesimpulannya adalah negara-negara ASEAN yang berada di rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania rawan terjadi gempa bumi, baik gempa bumi tektonik dan vulkanik. Maka diperlukan pendidikan yang terkait dengan mitigasi bencana alam agar siswa mampu secara mandiri menyelamatkan jiwa sewaktu terjadi bencana alam. Ya, terima kasih untuk ini. Semoga pembelajaran tentang mitigasi bencana alam ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.